Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua pasti diberkati Tuhan. Dan mari bersama-sama dengan keluarga kita pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Awali hari ini dengan memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang setia. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bahkan saat hidup kami merasa tertekan Tuhan, hidup kami penuh dengan masalah, kami percaya Tuhan kami akan tetap bersyukur kepada-Mu. Kibara masyikini alamara masyini alamara. Terima kasih Tuhan, saat kami mengalami
mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami menjadi orang yang mendengar dan melakukan akan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang senantiasa menyertai hidup kami dan menolong hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, dimanapun saat ini kita berada, bersama dengan keluarga kita saat ini, sembah Tuhan. Kila para bala basi kini alamara lawara basi. Yesus Tuhan, Yesus Kau baik dalam hidup kami. Kita lamara lawara basi. Kira para lawara basi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Kiparala basi. Kipasi kirala basi. Kipasi kirala basi. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau selalu bersyukur kepada-Mu. Kami percaya dengan iman bahwa Engkau mengetahui yang terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan, melalui kebenaran akan firman-Mu, kami semua diberkati Tuhan. Kami semua mendapatkan kekuatan baru melalui kebenaran akan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah kami semua diberkati Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang siap dengan firman Tuhan bersama katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Saya yakin Anda semua diberkati hari ini dengan kesehatan yang luar biasa dari Tuhan. Oleh karena itu mari kita pagi hari ini kita akan mengawali bersama-sama pekerjaan kita, kegiatan kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kita diberi sebuah tema, kasih karunia untuk bebas dari salah menilai diri sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memiliki harta kekayaan yang banyak adalah impian kebanyakan orang. Memiliki banyak harta adalah hal yang sangat diinginkan dan dicari, diharapkan oleh setiap orang di dalam hidup ini. Manusia dipacu untuk bekerja siang dan malam untuk mengejar harta kekayaan dan memperkaya diri. Seandainya mengerti dan memahami arti hidup ini, mengerti tentang harta kekayaan yang sesungguhnya, sebab segala harta kekayaan dalam bentuk apapun yang kita miliki di dalam dunia ini tidaklah selamanya akan bersama-sama dengan kita. Ada saatnya ketika roh kita meninggalkan tubuh yang fana ini, artinya meninggal dunia, maka segalanya akan kita tinggalkan di bumi ini. Seperti potongan lirik sebuah lagu, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Nah, dalam hal ini dengan kata lain, harta kekayaan yang ada di dunia ini yang begitu dikejar, diburu oleh setiap orang, tidaklah kekal adanya. Sifatnya adalah hanya sementara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Wahyu 3 ayat 14-22, Tuhan Yesus mengecam jemaat Laodikia yang dalam pengertian yang salah
telah memahami harta kekayaan dalam dunia ini menjadi segala-galanya bagi kehidupan mereka. Sehingga hal ini pun mempengaruhi tingkat kerohanian mereka. Iman mereka menjadi suam-suam kuku. Tuhan Yesus mengecam mereka dengan berkata, "Karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-16. Ini merupakan koreksi dan sekaligus teguran bagi jemaat di Laodikia. Tetapi ini juga menjadikan teguran dan peringatan bagi kita untuk senantiasa koreksi. Nah, kalau pagi hari ini kita diberi sebuah tema bagaimana kasih karunia itu untuk bebas dari salah menilai diri sendiri. Mari kita baca di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-17. Wahyu 3 ayat yang ke-17 akan saya bacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Karena engkau berkata, "Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang." Di dalam ayat ini ada dua kalimat yang sangat penting yang kita perhatikan. Yang pertama adalah aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Memang pandangan untuk kekayaan, pandangan yang pertama adalah kaya secara jasmani. Dan ini tentu masuk akal karena jemaat di Laodikia ini merupakan kota yang kaya. Tetapi kekayaan di sini juga memiliki arti yang kedua, yaitu kaya secara rohani. Lalu, aku tidak kekurangan apa-apa. Apa artinya dari kata-kata ini? Jika seseorang memiliki kekayaan, ia mempunyai segala sesuatu, bahwa tidak ada kebutuhan yang tidak bisa dipuaskan dengan kekayaan itu, dan bahwa sekarang ia boleh duduk dalam kepuasan, dalam kesenangan, dan dalam ketentraman. Bahkan dikatakan di dalam Lukas 12 ayat yang ke-19, "Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Inilah arti apa yang dimaksud dengan memiliki kekayaan. Tetapi kita akan melihat secara kontradiksi dengan Matius 5 ayat yang ketiga. "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah atau diberkatilah mereka yang miskin di dalam roh, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga." Kalau Bapak, Ibu, Saudara adalah orang yang kaya, yang merasa puas akan keadaan sekarang, keadaan di mana uang ada, mendapatkan apapun dari hal yang dimiliki dari kekayaan di dunia ini, maka mari kita bersama-sama merenungkan di pagi hari ini. Jangan berikan kepadaku kemiskinan dan kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, "Siapa Tuhan itu?" Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari dengan mengatakan tidak kekurangan, artinya kita menerima apa yang menjadi bagian kita untuk kita nikmati, sehingga kita tidak sampai menjadikan menyangkal Tuhan ataupun mencemarkan nama Tuhan. Itu adalah kalimat yang pertama. Kemudian kalimat yang selanjutnya, "Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang." Nah, engkau tidak tahu, kata engkau tidak tahu, itu adalah merupakan situasi, kondisi yang sangat menyedihkan. Mungkin paling menyedihkan
di mana seseorang ada di dalam keadaan rohani yang jelek, tetapi ia sendiri juga tidak mengetahuinya. Kalau di dalam ayat 17 juga dikatakan, engkau berkata, engkau tidak tahu. Memang orang yang tidak tahu itu sering berkata-kata banyak. Karena apa? Karena mereka merasa tahu. Jadi ketidaktahuannya itu karena memang dia tidak tahu. Nah, oleh karena itu, hal ini biasanya terjadi di dalam orang-orang yang merasa kaya seperti orang-orang di Laodikia. Tetapi tidak jarang juga terdapat di dalam diri kita. Kalau kita berada di dalam keadaan ini, mari kita menjadi orang yang bijak. Bagaimana kebebalan, kebodohan kita itu juga akan terlihat di sana. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang yang bebal menyeru-nyerukan kebodohannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan engkau tidak tahu, itu adalah keadaan yang menyedihkan karena ketidaktahuannya. Gambaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat Laodikia, sekalipun mereka menganggap diri mereka itu kaya, tidak kekurangan apa-apa, tetapi Tuhan Yesus menggambarkan mereka sebagai orang yang melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Kata melarat, kata malang, melarat adalah sangat buruk, keadaan yang sangat buruk. Malang ini juga menyedihkan. Tidak ada kondisi yang lebih menyedihkan atau menimbulkan belas kasihan daripada orang di mana orang itu memiliki banyak kekayaan dan merasa puas dirinya, tetapi sebetulnya ia tidak memiliki Allah. Dia tidak memiliki juru selamat, bahkan dia tidak memiliki pengharapan. Banyak harta yang dimiliki, tetapi ia adalah melarat, artinya tidak memiliki pengharapan. Siapa yang harus dikasihani daripada seorang yang membayangkan bahwa ia adalah menjadi orang yang Kristen yang baik, padahal di dalam kenyataannya Kristus sendiri sama sekali tidak melihat, bahkan muak terhadapnya. Inilah kemiskinan, kemalangan yang menimpa seseorang yang memiliki arti keadaan yang sangat buruk. Kemudian kata miskin, miskin secara rohani. Miskin secara rohani dikatakan di dalam Matius 5 ayat yang ketiga adalah diberkati, berbahagia. Dikatakan orang yang miskin secara rohani disebut berbahagia atau diberkati, dan dikatakan sebagai pemilik kerajaan surga. Karena miskin rohani di sana berarti bahwa orang itu sadar bahwa dirinya penuh dengan dosa. Nah, gambaran ini bukan jemaat di Laodikia, tetapi orang yang miskin itu memiliki kesadaran bahwa dirinya ini adalah penuh dengan dosa. Miskin secara rohani, tetapi kaya di hadapan Tuhan, yaitu ada pengharapan di sana. Di dalam Lukas 12 ayat yang ke-15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya. Waspada terhadap segala ketamakan. Mari kita waspada dalam hal ini. Karena selanjutnya pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Nah, ketamakan akan harta inilah yang harus kita lihat, kita perhatikan, karena kebenaran yang akan melepaskan orang dari maut. Kemudian di situ juga dikatakan di dalam kalimat yang berikutnya, yaitu buta. Buta tidak ada kelahiran baru, buta ketidakmengertian akan firman Tuhan. Kalau seseorang sudah dilahirkan baru, sebetulnya tidak buta, tetapi orang yang buta di sini adalah buta karena memang kebutaan itu akan firman Tuhan. Mereka tidak memiliki
pemahaman firman secara benar. Mereka tidak mengerti bagaimana cara mengerti kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Bagaimana orang yang buta bisa mengerti, yaitu dengan rajin membaca firman Tuhan. Kemudian di situ juga dikatakan telanjang secara rohani, berjalan tanpa pengharapan, berjalan tanpa Injil, berjalan tanpa kabar kesukaan, ditutupinya semuanya harus terlihat karena telanjang itu semua terlihat di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari Wahyu 3 ayat yang ke-17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, hari ini kita diberikan sebuah pembelajaran kasih karunia Tuhan untuk bebas dari salah menilai diri sendiri. Mari kita melihat kasih karunia adalah kuasa Allah yang senantiasa menyertai orang percaya melalui kehadiran Roh Kudus dalam melayani, dalam menjalankan kehendak Tuhan, dengan melihat kemurahan Tuhan yang memberikan kesempatan ke setiap orang yang berdosa untuk datang bertobat kepada Allah, percaya dan diselamatkan. Dan kasih karunia dan damai sejahtera itu melimpahi kita di dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita diberikan pelajaran melalui Wahyu 3 ayat 17 ini, kita mampu melihat bagaimana hidup kita untuk tidak salah menilai diri kita sendiri terhadap harta kekayaan yang kita cari, di mana kita harus mencari harta kekayaan secara rohani. Hari ini kita diberi pelajaran dan kita semua bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan sesungguhnya bahwa kita nanti bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, dengan kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.